Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa kita hindari. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan, baik diri sendiri, pakaian, maupun lingkungan sekitar kita. Islam menaruh perhatian sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, baik kebersihan dari najis maupun kebersihan dari hadas. Pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi kelas 7 bab 2 tentang bagaimana memahami ketentuan bersuci dari hadas dan najis berdasarkan ketentuan syariat Islam. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharap agar mampu menunjukkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, mampu menjelaskan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Taharah atau bersuci terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bersuci dari hadas, yang kedua adalah bersuci dari najis. Apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, dan sebagainya. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hadas terbagi menjadi dua macam. Yang pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Hadas besar bisa disucikan dengan cara yang pertama adalah mandi wajib, menggunakan air jika pada saat itu terdapat air. Yang kedua, dengan cara bertayamum menggunakan debu jika pada saat itu tidak ada air atau tidak boleh menggunakan air. Sedangkan hadas kecil bisa disucikan dengan cara yang pertama adalah berwudu menggunakan air jika pada saat itu terdapat air. Yang kedua, dengan cara bertayamum jika pada saat itu tidak ada air atau tidak boleh memakai air. Ada 6 hal yang menyebabkan seseorang harus melaksanakan mandi wajib. Yang pertama adalah berhubungan suami istri. Kedua, keluar mani atau sperma. Ketiga, haid atau menstruasi. Keempat, wiladah atau melahirkan. Kelima, nifas. Dan yang keenam adalah meninggal dunia atau mati. Ada 4 hal yang mengharuskan seseorang berwudu. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Yang kedua, hilang akal sebab tidur atau lainnya. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Keempat adalah menyentuh kubul atau dubur dengan menggunakan telapak tangan. Najis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, seperti kencing anak laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali air susu ibu. Najis mukhaffafah bisa dihilangkan dengan cara memercikkan atau mengusap permukaan tempat yang terkena najis mukhaffafah. Yang kedua adalah najis mutawassithah, seperti darah, nanah, bangkai, air seni, kotoran manusia maupun kotoran hewan. Cara menyucikannya adalah dengan cara menghilangkan rasa, bau, dan warnanya menggunakan air yang suci. Yang ketiga
adalah najis mughalladhah, yaitu najis yang ditimbulkan dari anjing dan babi. Adapun cara menyucikannya, yaitu membasuh dengan air suci sebanyak 7 kali. Salah satu dari yang 7 itu harus dicampur dengan tanah. Anak-anakku, alat yang bisa dipakai untuk bersuci ada 3 macam. Yang pertama adalah air. Air bisa dipakai untuk menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Yang kedua, debu. Bisa dipakai untuk menghilangkan hadas. Yang ketiga, batu. Bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.